Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Bapak dosen yang saya hormati. Di sini bersama saya Tony Asdar dengan FM 2012-0027 dengan prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Video ini saya buat dalam rangka untuk mengerjakan tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 5. Berbicara tentang kematian, seringkali kita mendengarnya. Tak asing lagi dalam telinga kita. Di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang maut ataupun kematian. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi oleh setiap makhluk hidup, ya, tanpa terkecuali sedikit pun. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sampai batas usia ajal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepadanya. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, kita langsung saja akan menjelaskan sedikit tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingat. Pengertian kematian. Kematian ini merupakan keniscayaan yang mutlak bagi setiap makhluk hidup yang bernyawa, atau bisa dibilang batas akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Kematian juga merupakan perpindahan dari satu fase ke fase selanjutnya. Namun, karena hal tersebut bukanlah masalah empiris atau tidak bisa dibuktikan oleh para penelitian, ini bersangkutan dari ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang iman, percaya atau tidak percayanya tentang kematian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mati merupakan hilangnya nyawa seseorang, tidak tumbuh lagi, tidak hidup lagi, tidak mempunyai nyawa dan bergerak dan sebagainya. Secara umum, berbicara tentang kematian bukanlah pembicaraan yang menyenangkan bagi semua orang. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak ingin mati. Karena apa? Ada yang tidak ingin mati karena dia tidak tahu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dihadapi nanti setelah kematian. Lantas, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menyikapi kematian ini? Kematian tidak dapat dicegah dan tidak dapat dielakkan. Umur, ajal seseorang ada yang dipanjangkan dan sebaliknya ada yang dipendekkan. Islam menganjurkan dalam menyikapi kematian ini sebagai sesuatu yang lazim, suatu hal yang wajar yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan bahkan harus terjadi pada diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati, dan bahwasanya pada hari kiamat nanti sajalah akan disempurnakan balasanmu. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Lantas, kenapa kita selalu didorong untuk selalu mengingat kematian? Ibnu Umar pernah berkata, jikalau engkau berpetang-petang, maka janganlah engkau menanti-nantikan waktu pagi, dan jikalau engkau berpagi-pagi, janganlah engkau menanti-nantikan waktu petang. Yakni, untuk mengamalkan kebaikan itu hendaklah sesegera mungkin. Ambillah kesempatan sewaktu engkau berkeadaan sehat untuk mengejar kekurangan di waktu engkau sakit dan di waktu engkau masih hidup guna bekal kematianmu. Menurut beberapa para pendapat ulama, ada beberapa faedah manfaat ketika kita mengingat kematian. Di antaranya yang pertama adalah memotivasikan kita untuk mempersiapkan diri sebelum terjadinya kematian. Kemudian yang kedua, itu menjadikan sikap zuhud terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, memendekkan angan-angan kita yang menjadi penyebabnya kelalaian kita dalam beribadah. Kemudian yang keempat, memotivasikan kita untuk taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, melembutkan hati dan menjauhi sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab.